ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الطيبين والطاهرين ومن سن بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Ta'ala pada siang yang berbahagia ini kita masih diberikan karunia, kemudahan, hidayah, taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga memudahkan kedua langkah kaki kita dari kediaman kita, dari aktivitas keseharian kita menuju tempat yang paling dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi, sebagaimana dalam riwayat Sahih Muslim adalah rumah Allah, al-masajid, masjid-masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk sama-sama menjalankan bentuk ubudiyah kita, penghambaan kita kepada Rabb kita, Khalik kita Allah Subhanahu wa taala, yakni menjalankan salat Jumat berjamaah. Dan semoga Allah memberikan kepada kita kesungguhan sehingga terus setiap hari dapat meningkatkan iman dan Islam kita dan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menerima seluruh ibadah kita dan Allah membimbing kita hingga akhir hayat kita, dan kita semuanya insyaallah menjadi orang-orang yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahli keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, dan seluruh orang-orang yang memperjuangkan menegakkan sunnahnya hingga akhir masa. Dan kita berdoa kepada Allah semoga kita semua termasuk orang-orang yang di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Khutbah pada kali yang singkat ini Al-Khatib membawakan tema penyakit hati, di antaranya adalah al-hasad ataupun dengki. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dengki adalah al-bu'du wa karahatu lima yarahu min husni al-mahsud. Penyakit dengki ataupun disebut dengan hasad merupakan kebencian, tidak suka melihat orang lain mendapatkan kenikmatan. Hati akan marah, hati akan gundah gulana ketika tetangga kita, bahkan ketika saudara kita atau siapapun yang kita mahsudi, yang kita hasati mendapatkan kenikmatan dan kemuliaan dan kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Al-hasadu, sifat hasad ini satu di antara penyakit hati yang jika telah masuk pada diri seseorang maka susah untuk keluarnya.
kecuali orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan penyakit hasad inilah penyakit yang pertama kali muncul di muka bumi ini, di jagat raya, di langit sana. Yang diawali dia sombong dan merasa lebih dari segalanya. Penyakit yang pertama kali menimpa iblis adalah hasad yang diawali dari merasa lebih dibandingkan Adam alaihi salatu wassalam. Penyakit yang kemudian menumpahkan darah saudaranya antara Qabil dengan Habil adalah hasad, merasa satunya lebih pantas dibandingkan yang lainnya. Penyakit yang saling memusuhi dan memporak-porandakan akidah yang turun dari Allah Ta'ala antara Yahudi dengan Nasara adalah hasad. Wa qalatil yahudu laisatin nasari ala syai' wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai'in. Orang Yahudi mengatakan orang Nasara enggak ada apa-apanya. Begitupun sebaliknya. Orang Nasara pun mengatakan orang Yahudi tidak ada apa-apanya. Inilah penyakit hasad yang kemudian juga menjadi sebab penolakan dari ahlul kitab kepada agama yang untuknya orang-orang Yahudi berbondong-bondong di penjuru dunia, bil khusus di wilayah Syam, datang ke Yasrib yang kemudian menjadi Madinah al-Munawwarah. Hasad, merasa dirinya lebih pintar dan lebih pantas untuk menerima kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ianya berubah menjadi penyakit yang kronis yang akan merusak segalanya, menumpahkan darah, menolak kebenaran dari manapun datangnya. Wa na'udzubillahi min dzalika. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dan hari ini sifat hasad dan dengki semakin merebak, semakin masuk pada setiap jiwa kita. Hidup di akhir zaman, hidup di kota-kota besar, di mana persaingan hidup semakin sangat luar biasa, di mana gaya hidup kita mengikuti orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, mendorong kita untuk melakukan, menghalalkan apa saja, mendapatkan sesuatu yang menjadi tolak ukur bagi kita. Tidak peduli halal ataupun haram, tidak peduli dalamnya ada hasad ataupun tidak peduli. Dan itulah yang telah dinubuahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ribuan tahun, hampir 1500 tahun yang lalu akan datang pada manusia nanti, di mana manusia tidak peduli lagi dari mana mereka mengambil harta, apakah yang halal ataupun yang haram. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakallah. Karena itulah hasad merupakan penyakit yang akan menyebabkan manusia susah untuk keluar darinya. Karena itulah Al-Quran mengingatkan kepada kita agar kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan, dari kejahatan orang-orang yang hasad kepada kita. Dalam Al-Quran Allah mengingatkan kepada kita surah Al-Falaq, wa min syarri hasidin idza hasad, dan kita berlindung kepada Allah dari seluruh keburukan orang-orang yang hasad jika dia yang sedang berhasad kepada kita. Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, ma khala jasadun min hasadin, tidak akan ada jasad manusia itu yang kosong, yang bersih dari iri dengki ataupun hasad. Siapapun kita, orang biasakah kita, orang yang beragama kita, bahkan mungkin taraf para dai dan ustadz pun akan ada hasad pada dirinya. Semua orang akan punya hasad. Hanya yang berbeda adalah bila melanjutkan perkataannya, walakinal karimu yukhfi. Tetapi orang-orang yang mulia, orang-orang yang belajar agama, orang-orang yang ngaji setiap harinya, para dai dari Allah, ketika muncul hasad dalam dirinya, dia menyembunyikan, dia menghilangkan, dia memperjuangkan agar dirinya bersih dari hasad tersebut dengan bertawud kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang-orang al-laim, orang-orang yang buruk, orang-orang yang jahat, orang-orang yang jela, orang-orang yang tercela. Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, wallaimu yubdih. Tetapi orang-orang yang buruk, orang-orang yang jelek akan menunjukkan, akan menampakkan ketidaksukaannya, hasadnya pada orang-orang yang dihasadi. Karena itulah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakallah, dikatakan bahwa kullu adawati qad turja mawaddatuha. Setiap permusuhan yang ada di muka bumi ini akan bisa diharapkan kesembuhannya. Permusuhan bisa berubah menjadi kasih sayang dan cinta. Illa adawatu min adaka min hasadin, kecuali satu penyakit yang susah, mustahil untuk diharapkan berubah dia menjadi kecintaan dan kebaikan, yakni penyakit atau permusuhan yang jika didasari karena hasad. Itulah Yahud, itulah orang-orang Nasara.
Mereka tahu kebenaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah menggambarkan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengetahui sebelum datangnya Nabi Muhammad bagaimana ciri tempat akan datangnya Nabi tersebut, siapa orang tuanya dan bagaimana kisahnya. Semua mereka tahu sebagaimana pengetahuan mereka kepada anak-anak mereka. Tapi karena hasad dalam dirinya, mereka menginginkan bahwa Nabi akhir zaman adalah dari keturunan Bani Israel. Itulah yang mereka tunggu. Ketika mereka tahu ternyata dari bangsa Arab, dari suku Arab, maka mereka menancapkan permusuhan yang diawali dari sifat hasad. Kenapa hasad muncul? Karena merasa dirinya lebih pantas dibandingkan yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakallah. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam riwayat Abu Daud dan Imam Ahmad, "Dabba alaikum da'ul umami qablakum." Kalian telah tertimpa, telah tercemar dengan penyakit orang-orang yang sebelum kalian, yang dimaksud adalah kalangan Bani Israel, yakni al-hasad wal baghdh, yakni hasad dan kebencian. Ternyata hasad dan kebencian, ma'asyiral muslimin, merupakan warisan penyakit dari orang-orang sebelum Islam yang hari ini hampir setiap kita telah terkena penyakit tersebut. Allahumma musta'an. Al-Imam Al-Basri rahimahullah ta'ala beliau pernah mengatakan, "Ma ra'aitu zaliman ashbahul madluman min hasadin." Aku belum pernah melihat orang yang zalim biasanya senang, biasanya dia akan bahagia. Tapi ini aku melihat ada orang yang dolim, tapi susahnya kayak orang yang dizalimi. Apa sebabnya? Karena penyakit hasad. Kemudian beliau mengatakan, orang yang kena penyakit hasad, hidupnya akan selalu susah. Wa huznu lazimun, dan kesedihan terus menerus tidak pernah hilang dari dirinya. Wa ghamu la yunfat, dan gundah gulana pun mengikuti kehidupannya siang dan malam bagaimanapun kondisinya, tidak pernah usai, tidak pernah selesai dari dirinya. Jika orang yang dilihat mendapat kenikmatan, akan bertambahlah uring-uringan, bertambahlah marahnya dalam dirinya, bertambahlah sakitnya. Dia sendiri tidak paham kenapa itu muncul, kenapa ini datang. Itulah penyakit hasad. Al-Imam Abu Laits As-Samarqandi rahimahullahu taala, beliau pun pernah mengatakan, "Yasilu ila hasidi khamsa uqubatin qabla yasila hasaduhu ila al-mahsud." Orang yang punya penyakit hasad akan tertimpa 5 hukuman sebelum hasad sendiri berpengaruh kepada orang yang dihasadi, kata beliau Al-Imam Abu Laits As-Samarqandi. Yang pertama, ghamu la yanqati, kesusahan, gundah gulana yang tidak pernah putus. Orang yang punya sifat hasad dan hasad tersebut telah menguasai hatinya dan dirinya, maka orang ini tidak akan pernah tenang hidupnya. Gundah gulana terus. Lihat tetangganya beli mobil, sakit. Lihat rumahnya, lihat tetangganya lagi, rumahnya dibangun, meriang. Lihat tetangganya lagi, anaknya sudah selesai S3, pingsan, dan seterusnya dan seterusnya. Tidak pernah ada selesainya. Allahu Akbar. Ini yang pertama kata Al-Imam rahimahullah ta'ala. Kemudian yang kedua, satu Rabb, dia mendapatkan kemurkaan dari Rabb Allah subhanahu wa ta'ala. Karena penyakit hasad merusak hatinya dan dia akan menghalalkan segala cara. Allahumma musta'an. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani rahimakallah. Yang ketiga, musibatun la yu'jaru 'alaiha. Orang yang kena penyakit hasad, dia selalunya mendapat musibah. Apapun yang dilihat, apapun yang didengar akan menyebabkan musibah padanya. Tetapi musibah ini tidak ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Padahal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang cukup banyak, tidaklah seorang muslim tersulut duri atau yang lebih dari itu kecuali akan diampuni dosanya dan akan ditambahkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kecuali dalam pernyataan Abu Laits As-Samarqandi ini, orang yang susah, orang yang sedih, orang yang kena musibah tetapi disebabkan karena hasadnya, maka musibah terus menerus sepanjang hari, sepanjang kehidupannya, tetapi tidak ada satupun yang mendapat pahala bahkan kemurkaan dari Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya,
berikutnya, mudhammatun la yuhmadu 'alaiha. Perbuatannya selalu tercela, tidak ada satupun yang dapat dipuji dan menjadi kebaikan. Kemudian ma'asal muslimin rahimani rahimakumullah, yang terakhir adalah yughlaq anhu babut taufiq. Akan ditutup darinya pintu taufik, kemudahan, pelindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Abu Daud dan Imam Ahmad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wa iyyakum wal hasadu." Hendaklah kalian jauhi perbuatan atau penyakit hasad. Fa innal hasada ya'kulu hasanati kama ta'kulun narul khatab al-'asb. Karena sesungguhnya orang yang punya penyakit hasad atau perbuatan hasad itu sendiri akan memakan kebaikan yang kita lakukan, sebagaimana api akan memakan kayu bakar ataupun rerumputan. Semoga kita semuanya, bil khusus yang berbicara di mimbar yang mulia ini, dijauhkan daripada sifat hasad tersebut yang membawa diri kita dan perbuatan kita pada perbuatan yang tercela sehingga dapat menghalalkan segala cara. Wa na'udzubillahi min dzalika. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Amma ba'd. Jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara tanda-tanda hasad yang pertama adalah tidak akan pernah senang melihat orang yang dihasati mendapatkan kenikmatan. Jika setiap kita mendapatkan, hati kita tidak suka melihat teman kita, saudara kita, tetangga kita mendapat kenikmatan, fa'alam, ketahuilah bahwa kita telah terkena hasad. Orang yang baik mencoba menghilangkan hasad tersebut, tapi orang yang buruk terus membumbui hasad tersebut sehingga akan berubah menjadi perkara yang besar, bahkan tertanam dalam dirinya kemudian berkeinginan untuk menghilangkan nikmat tersebut pada orang tersebut. Yang lebih celakanya lagi, nikmat tersebut berpindah dari orang yang pertama kepada dirinya, dan inilah yang diinginkan oleh iblis laknatullah alaih. Kemudian ma'asal muslimin rahimani warahmatullah. Bagaimana supaya kita terhindar daripada sifat hasad tersebut? Yang pertama tentunya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan, diberikan kekuatan, dibersihkan hati kita daripada hasad. Kemudian yang kedua, selalu melihat orang lain lebih pantas dan lebih mulia, bukan kita. Karena munculnya hasad yang paling besar adalah dorongan dalam diri kita. Jika kita merasa lebih pantas, jika kita merasa lebih hebat, kita lebih mulia, dan orang lain tidak boleh mendapatkan hak itu. Tetapi jika ada dalam diri kita seperti itu, itulah bibit awal akan munculnya sifat iri, dengki, dan hasad. Wa na'udzubillahi min dzalika. Kemudian yang terakhir ma'asal muslimin, suhbatus shalihin. Berteman dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang sifatnya jika kita lihat akan bertambah iman dan ilmu kita. Itulah orang-orang yang pada hari ini susah untuk dicari. Ya, grup WA begitu banyak, komunitas begitu banyak, tapi mencari teman yang soleh, yang jika kita salah akan diingatkan, yang jika kita bodoh akan diajarkan, yang jika kita perlu kita siap untuk dibantu, yang jika kita lupa dengan akhirat dan Allah, kita akan diingatkan, dibawa kita kepada jalan Allah sehingga kita dapat meniti jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir ma'asal muslimin rahimani rahimakumullah, satu kisah tentang bagaimana salaf dahulu menjaga hati mereka daripada sifat hasad. Diriwayatkan bahwa salah seorang Syekhul Islam dalam madhab Hanabilah, yakni Al-Imam Ibnu Taimiyah, kita tahu bersama beliau terlalu banyak orang memusuhinya, banyak orang tidak suka dengan apa yang dibawa oleh Al-Imam ini, sehingga seringlah terjadi hewar, perdebatan, munadharat, bahkan tidak jarang beliau dimasukkan dalam penjara. Bahkan beliau menulis banyak kitab untuk membantah serangan-serangan orang yang membawa ajaran-ajaran yang tidak benar. Suatu ketika beliau diberitahukan bahwa salah seorang yang selalu memusuhinya, bahkan yang pernah yang memasukkan dia ke dalam penjara, dipanggil oleh Allah alias wafat ataupun meninggal dunia. Si santri ini dengan harapan Syekh Al-Imam pasti akan senang karena salah seorang yang memusuhinya atau musuhnya telah mati. Maka dengan niat itu, niat membawa kabar gembira kepada Syekh tersebut, maka diceritakan, ya Syekh, sesungguhnya fulan-fulan telah meninggal dunia. Dengan harapan Syekh ini akan senang, minimal tersenyumlah.
Subhanallah. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani rahimakumullah. Kita lihat bagaimana sikap seorang ulama rabbani, ulama yang tidak ada yang diinginkan kecuali Allah saja dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ternyata apa yang diinginkan oleh muridnya ketika mendengar kabar gembira tersebut, berharap dia senang. Justru sebaliknya, bahkan beliau marah. Bahkan beliau mencaci maki orang tersebut seraya mengatakan, antum syurani bimauti muslim. Wahai fulan, apakah kau berikan kabar gembira kepadaku dengan meninggalnya seorang muslim? Muslim saja yang meninggal dunia bukanlah kabar gembira, apalagi dia seorang ulama, apalagi dia seorang menjadi rujukan bagi umat, sebagian umat manusia, walaupun berbeda dengan saya, kata beliau. Gak sampai di situ saja apa yang dilakukan oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, bahkan beliau bergegas langsung menuju sahibul musibah, atau anak-anaknya dan istrinya ditinggalkan oleh syekh tersebut, oleh orang yang selama ini memusuhi al-Imam rahimahullahu taala. Ketika beliau datang, semua terkejut, memandangi dengan pandangan yang heran dan bertanya-tanya. Kemudian beliau mengatakan setelah memberikan salam kepada mereka, "Innama ana lakum walid." Wahai anak-anak fulan, aku datang kepada kalian sebagai pengganti bapak kalian. Subhanallah. Artinya apa? Jika kalian perlu apa-apa, hubungi aku. Aku pengganti bapak kalian. Walaupun kalian tahu antara aku dengan bapak kalian dulu ada permusuhan, ada perbedaan, tapi tidak untuk hal-hal yang seperti ini. Begitulah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kisah, sekelumit kisah, satu penggalan kisah dari seorang ulama salaf, orang-orang yang menginginkan hatinya bersih, orang-orang yang menginginkan dalam dakwahnya hanya Allah Subhanahu wa taala. Berbeda biasa dalam perkara furu' dalam beragama, tetapi jangan setiap yang kita berbeda kita anggap musuh kita. Ini adalah perbuatan yang tercela yang akan membawa kita kepada pintu syaitan, dan hasad pun akan masuk dalam diri kita. Semoga Allah taala berikan taufik kepada saya dan pada kita semuanya untuk mengambil hikmah dan pelajaran dan kekuatan untuk mengamalkan dan menyampaikan. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga bermanfaat. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhu wal amwat ya rabbal alamin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم